Kembali lagi ya di pembelajaran kita hari ini di pembelajaran PKN. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pertama-tama kita harus membahas tentang Undang-Undang Dasar atau sering juga disebut dengan konstitusi. Sebuah undang-undang dasar itu memiliki sifat yang artinya dia dapat diubah dan kemudian juga ada undang-undang dasar yang tidak dapat diubah. Jadi harus dipahami ya adik-adik bahwa sebuah undang-undang dasar itu ada yang bisa diubah dan ada yang juga tidak dapat diubah. Nah, akan tetapi dalam merubah sebuah undang-undang dasar itu harus memiliki persyaratan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Nah, di sana ada persyaratan dalam mengubah sebuah undang-undang dasar atau sering juga disebut konstitusi. Nah, yang pertama yaitu harus dilaksanakan oleh anggota MPR. Ingat bahwa Undang-Undang Dasar di amandemen atau dirubah itu bukan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya, di mana hanya lembaga tertentu yang bisa mengubah atau mengamandemen sebuah undang-undang dasar, dan itu adalah MPR. Jadi syarat yang pertama itu adalah sebuah amandemen atau sebuah perubahan undang-undang dasar itu hanya boleh dilaksanakan oleh anggota MPR. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah di mana dalam mengubah undang-undang dasar harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Jadi kalau seandainya anggota MPR itu adalah ada 100 orang, maka paling tidak anggota MPR dalam mengubah Undang-Undang Dasar itu harus hadir 75 orang. Nah, syarat yang ketiga adalah disetujui 50% plus 1 anggota yang hadir. Artinya di sini kalau sudah ada di dalam forum ya dalam merubah undang-undang dasar itu harus disetujui paling tidak 50 ditambahkan 1 anggota yang hadir. Jadi kalau yang hadir tadi 75 orang, maka paling tidak disetujui oleh 38 orang. Nah, baru suatu undang-undang dasar atau konstitusi itu disebut sah telah diamandemen. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka amandemen atau perubahan undang-undang dasar itu tidaklah sah. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ya, kira-kira sudah paham ya sampai di situ. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di mana Undang-Undang Dasar dan perubahannya. Nah, Undang-Undang Dasar telah diamandemen sebanyak 4 kali amandemen. Jadi artinya di mana Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita sekarang itu sudah terjadi 4 kali amandemen. Kemudian Undang-Undang Dasar itu pertama sekali amandemen pada tahun 1999 dan terakhir di amandemen itu pada tahun 2002. Nah, pada saat amandemen itu diketuai oleh Ketua MPR pada saat itu adalah Amin Rais.
Nah, mungkin sampai di situ paham ya. Nah, kemudian ada sebuah undang-undang dasar yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi ada alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu tahun 1945 itu tidak dapat diubah. Nah, mungkin sesuai yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat cita-cita bersama. Jadi ingat, alasan pertama dia tidak diubah karena dia memuat cita-cita bersama. Apa cita-cita bersama? Yaitu cita-cita nasional yang pertama, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, alasan yang kedua adalah di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat tujuan-tujuan negara. Dan yang terakhir adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, di dalamnya terdapat yang namanya Pancasila, yang dimana Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, ini adalah salah satu gambar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, mungkin kira-kira paham ya sampai di situ, yang mana yang bisa diubah dan yang mana yang tidak dapat diubah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di mana bahwa Undang-Undang Dasar itu dirubah itu melalui kesepakatan. Jadi tidak serta-merta langsung diubah, tapi ada kesepakatan yang dibuat dalam merubah sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana yang pertama adalah syarat yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ingat bahwa kesepakatan yang pertama adalah tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kesepakatan yang kedua adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesepakatan yang ketiga adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Di mana kekuasaan eksekutif itu adalah diadakan melalui pemilu, atau di mana presiden itu dikatakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan kemudian kesepakatan yang keempat adalah dalam penjelasan undang-undang yang memuat hal normatif itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa yang dimaksud dengan adendum? Adendum adalah di mana perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan itu akan bisa berubah sesuai dengan keadaan waktu dan situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap semangat belajar ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.